Kapal tangker gas petroleum cair, LPG, AS tujuan China dialihkan, mengguncang rantai pasokan global. Trump menyatakan tarif tidak akan dicabut kecuali Beijing memenuhi satu syarat. Seiring meningkatnya ketegangan dalam perang dagang AS-China, kapal-kapal pengangkut gas petroleum cair, LPG, asal AS yang awalnya ditujukan ke China kini dialihkan ke pasar Asia lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan, menyoroti tekanan yang semakin besar terhadap rantai pasokan energi global untuk segera beradaptasi. LPG, yang mencakup propana, etana, dan butana, menjadi produk energi terbaru yang terdampak setelah minyak mentah dan gas alam cair, LNG. LPG merupakan bahan bakar rumah tangga penting dan bahan baku utama untuk industri petrokimia, menjadikannya komponen signifikan dalam perdagangan AS-China. Menurut platform data energi Vortexa, sejak tanggal 17 April setidaknya 4 kapal gas raksasa asal AS yang awalnya akan menuju China telah dialihkan ke Jepang dan Korea Selatan. Kapal-kapal tersebut termasuk Zaker, Maple Gas, BW Gemini, dan Eiger Explorer. Badan Informasi Energi AS, EIA, mencatat bahwa China sebelumnya adalah pasar terbesar kedua untuk ekspor LPG AS, setelah Jepang. Pada tahun 2024, China mengimpor 17,3 juta ton propana dari AS, yang mewakili sekitar 60% dari total impor LPG-nya. Perusahaan analis East Daily memperkirakan bahwa dalam 6 hingga 9 bulan ke depan, ekspor LPG AS ke China bisa menurun sebanyak 200.000 barel per hari seiring menurunnya permintaan dari China. Harga spot LPG AS telah melemah, menarik minat pembeli Asia lainnya untuk mengisi kekosongan tersebut. Kenaikan harga LPG dari Timur Tengah turut memperkecil margin keuntungan bagi importir China. Kargo yang tiba antara awal Mei dan Juni dikenakan premi antara $30 hingga $60 per ton, jauh lebih tinggi dari tarif normal $20 hingga $30. Menghadapi kenaikan biaya pasokan dan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, China terpaksa mencari alternatif. Lembaga Energi Aspects memproyeksikan bahwa pada paruh kedua tahun 2025, permintaan LPG China akan turun sebanyak 150.000 barel per hari dibanding tahun sebelumnya, sementara permintaan nafta akan meningkat sebesar 140.000 barel per hari. Namun, efek substitusi dari nafta terbatas dan tidak dapat sepenuhnya menutup kesenjangan pasokan bulanan sebesar 1,5 juta ton dari AS. Sejak China memberlakukan tarif 15% atas LNG AS pada bulan Februari, volume impor telah anjlok. Data Bea Cukai menunjukkan bahwa pada kuartal pertama tahun 2025, impor LNG AS oleh China turun lebih dari 70% secara tahunan, bahkan tidak ada impor sama sekali sejak bulan Maret. Hal ini belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Eksportir LNG AS pun mengalihkan pasokan mereka ke Eropa. Penghentian impor energi AS oleh China mencerminkan transformasi geopolitik dan rantai pasokan global yang tengah berlangsung. Kedepan, pasar energi global akan terus mengalami restrukturisasi, memaksa para importir dan eksportir di seluruh dunia untuk menyesuaikan strategi demi menjaga keamanan energi dan stabilitas harga. Perseteruan dagang AS-China belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, baru-baru ini menyatakan bahwa kedua pihak mungkin akan mencapai kesepakatan terkait beberapa isu tarif, dan menyuarakan optimisme yang hati-hati terkait negosiasi ke depan. Namun, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan China secara terbuka membantah adanya pembicaraan resmi yang sedang berlangsung. Pada Jumat, tanggal 25 April Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa ia tidak akan mencabut tarif terhadap China kecuali Beijing memberikan konsesi yang berarti. Saat diminta menjelaskan, Trump menjawab, membuka pasar China itu akan luar biasa. Itu akan menjadi kemenangan besar. Akses ke China untuk menjual produk kita. Ia menambahkan bahwa pada masa jabatan pertamanya, AS dan China menandatangani kesepakatan perdagangan awal di mana Beijing berjanji akan menggandakan pembelian produk pertanian AS dalam tahun pertama. Namun, Partai Komunis China akhirnya gagal memenuhi perjanjian tersebut. Saat ini, AS memberlakukan tarif sebesar 145% terhadap barang-barang China, sementara Partai Komunis China membalas dengan tarif sebesar 125% terhadap produk AS. Tarif tinggi ini secara efektif telah memutus hubungan dagang antara kedua negara. Sementara itu, pemerintahan Trump tengah mengupayakan negosiasi dagang dengan beberapa negara tetangga China, termasuk Korea Selatan dan Jepang, sebagai bagian dari strategi menekan Partai Komunis China. Pada hari Jumat, Trump mengindikasikan bahwa AS dan Jepang hampir mencapai kesepakatan tarif.